Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian tauhid kita, di mana kita masih pada bab tafsir tauhid syahadati alla ilaha illallah. Penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makna dari kalimat la ilaha illallah, dan kita telah jelaskan kekeliruan-kekeliruan kaum muslimin di dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalau Ustaz tanya, bisa menjawabnya? Pertemuan yang lalu masih teringat? Enggak usah lah, enggak. Habis waktu kita nanti. Murojaahnya sendiri-sendiri aja. Sekarang kita akan mulai membahas dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tak kala menyebutkan bab ini. Dalil yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Ini dalil yang pertama. Ulaika alladzina, mereka itu orang-orang yang mereka seru, yang mereka ibadahi, yang mereka sembah, yabtahun, mereka mencari jalan untuk menuju Rabb mereka, al-wasilah, berupa wasilah, perantara, ya, atau sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, mereka berlomba-lomba siapa dari mereka yang paling dekat. Wa yarjuna, dan mereka berharap rahmat Allah.
wa yakhafunya, dan mereka takut adzabahu, adab Allah. Baik, ulaika alladzina yad'una, mereka orang-orang yang mereka seru tersebut, yang mereka sembah tersebut, yang mereka ibadahi tersebut, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari jalan untuk menuju Rabb mereka sebagai perantara. Artinya mereka mencari jalan sebagai perantara untuk menuju Rabb mereka. Ini maksudnya. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Jadi mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Rabbnya. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah, dan mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat ini dalam pembahasan tafsir tauhid la ilaha illallah? Beliau ingin menjelaskan kebatilannya amalan orang-orang musyrikin dahulu. Kebatilannya amalan orang-orang musyrikin dahulu. Di mana di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu, mereka mengagungkan orang-orang soleh. Mereka mengagungkan orang-orang soleh. Kita mengenal di antara nama berhala yang mereka sembah itu adalah Lata. Ya, Lata. Ketika kita melihat asal usul dari Lata ini, berhala Lata ini, ternyata dia adalah nama dari orang soleh dahulu, yang dia dahulu ketika hidupnya sering membagi-bagikan makanan untuk jamaah haji. Ya, dia orang yang suka membagi-bagikan makanan untuk jamaah haji. Orang soleh, orang taat beribadah. Tak kala orang soleh ini meninggal, maka mereka buat berhala dan mereka sembah, mereka ibadahi. Ya, ketika mereka berkurban, ketika mereka bernazar dan seterusnya, mereka berkorban dan bernazar untuk Lata dan Uzza dan Manat, untuk berhala-berhala mereka tersebut. Kemudian Syekh juga ingin membantah di sini amalan orang-orang musyrikin yang lain, seperti orang-orang Nasrani yang mereka mempertuhankan Isa, seorang nabi. Kemudian golongan orang-orang musyrikin yang lain yang mereka mempertuhankan, menyembah para malaikat dan seterusnya. Maka orang-orang yang mereka agungkan, yang mereka sembah tersebut, Allah sebutkan sifat mereka di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka orang-orang yang mereka seru, yang mereka sembah tersebut, yang mereka tempat berdoa kepadanya tersebut, ternyata mereka sendiri mencari wasilah, perantara, jalan untuk menuju Rabb mereka, untuk mendekatkan diri kepada Rabb mereka. Apa yang dimaksud dengan al-wasilah di sini? Kata para ulama mufassirin, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, dan Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, yang dimaksud dengan al-wasilah di sini adalah ketaatan. Ya, amal-amal soleh, amalan-amalan ketaatan. Ya, amalan-amalan ketaatan. Maka yang dimaksud dengan al-wasilah di sini adalah amalan-amalan ketaatan. Apapun jenis amalan-amalan ketaatan. Ya. Dan sifat mereka ayyuhum aqrab, mereka saling berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah. Dan mereka
orang-orang senantiasa mengharapkan rahmat Allah, dan mereka adalah orang yang senantiasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh yang ingin beliau sampaikan di sini, kalau sekiranya orang-orang soleh yang disembah tersebut mereka adalah orang-orang yang juga melakukan amalan-amalan ketaatan, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan mereka juga mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah, ini menjadi dalil bahwa mereka tidak berhak untuk diibadahi. Kalau sekiranya mereka saja dia beribadah kepada Allah untuk bisa dekat kepada Allah, mereka melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan ibadah, mereka menyembah Allah dan mereka mengharapkan rahmat Allah, berharap kepada Allah, dan mereka takut dengan azab Allah, ini menjadi bukti bahwasanya mereka tidak berhak untuk diibadahi, karena mereka sendiri saja beribadah. Ya, ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada jalan untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan melakukan ketaatan-ketaatan sebagaimana orang-orang soleh sebelumnya mereka juga berusaha untuk dekat kepada Allah dengan melalui amalan-amalan ketaatan. Maka kalau sekiranya mereka berhasil mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan ketaatan, maka hendaknya kita juga berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan ketaatan, yaitu menyembah Allah sebagaimana mereka menyembah Allah. Jangan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah Allah, lalu kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah mereka. Jadi berbeda jalannya. Bisa dipahami? Baik. Kemudian ayat ini menjelaskan akan kekeliruan persepsi mereka tak kala mereka menyembah, berdoa, meminta kepada orang-orang soleh, lantaran menganggap bahwa merekalah yang akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya di sini, di dalam ayat ini, di mana Allah menyebutkan sifat mereka di dalam bantu usaha mereka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Kemudian dengan tegas Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam surat Fatir, dimulai dari ayat 13 sampai ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmirin in tad'uhum, ayat 13. Kemudian ayat 14-nya,
In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kemudian wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian seru, yang kalian sembah selain daripada Allah, ma yamlikuna min qitmirin, mereka tidaklah memiliki sedikit pun walaupun sebesar kulit ari, ya. In tad'uhum, jika sekiranya kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian tersebut. Walau sami'u, kalaupun sekiranya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengabulkan, mengijabah doa kalian tersebut. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat kelak, yakfuruna, mereka akan mengingkari bisyirkikum, dengan kesyirikan yang kalian lakukan itu. Apa itu kesyirikan di sini? Menyembah mereka, berdoa kepada mereka. Ayat ini menjelaskan dengan tegas akan kebatilan amalan orang-orang yang menyembah orang-orang soleh, pergi ke kuburannya, meminta dan berdoa kepadanya, dan seterusnya. Baik. Kemudian kita masuk kepada dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi, dan ingatlah tak kala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Siapa ayahnya Nabi Ibrahim? Azar, ya. Dan ingatlah tak kala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri mimma ta'budun, dari segala yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Baik. Para ulama kita menjelaskan bahwa surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 27 ini maknanya persis sama dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah.
yang tersusun dari dua rukun, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu wal itsbat, penafian, peniadaan dan penetapan. Sebagaimana la ilaha itu an-nafyu, penafian, tidak ada yang diibadahi dengan hak. Kemudian datang itsbat, penetapan, hanya Allah saja, illallah. Persis disami. Tak kala Nabi Ibrahim berkata, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Ini penafian. Berlepas diri dari seluruh hal-hal yang disembah, apapun bentuknya. Kemudian datang itsbat, illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Berdasarkan ayat ini, sebahagian para ulama seperti Qatadah memahami bahwasanya kaumnya Nabi Ibrahim dahulu mereka juga menyembah Allah. Namun mereka tidak hanya menyembah Allah, mereka juga menyembah selain daripada Allah. Sehingga Nabi Ibrahim datang dan berlepas diri dari seluruh sesembahan-sesembahan mereka, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Berarti Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Ibrahim termasuk orang-orang musyrikin yang mereka menyembah Allah, bersamaan dengan itu mereka juga menyembah sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Sehingga datang Nabi Ibrahim yang membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah, yaitu berlepas diri dari seluruh yang disembah, kemudian menetapkan hanya Allah saja zat yang hak untuk disembah. Faedah yang keberikutnya dari ayat ini, ayat ini menjelaskan akan makna tauhid atau tuntutan dari kalimat tauhid. Ya, di mana kita tulis sini? Di atas nih. Ayat ini menjelaskan bahwa tuntutan dari kalimat tauhid harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini dia tuntutan dari tauhid, dan Syekh ingin menjelaskan akan tuntutan ini kepada kita. Kalau sekiranya kita memang orang yang mengaku sudah bertauhid, maka harus kita lihat apakah tuntutan dari kalimat tersebut sudah kita penuhi, di mana kita berlepas diri dari praktek-praktek kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Karena ada orang yang dia tidak menyembah selain Allah,
dia tidak pernah menyembah selain Allah. Ketika dia beribadah, seluruh ibadahnya dia persembahkan hanya untuk Allah. Tidak pernah dia berpaling kepada selain Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan. Akan tetapi ketika ditanya bagaimana menurut anda amalan orang mendatangi dukun itu, dia menjawab, menurut saya itu tidak masalah. Dia bukan orang yang mendatangi dukun, bukan pelaku. Akan tetapi dia enggan untuk berlepas diri dari praktek kesyirikan tersebut, atau dari orang-orang yang melakukan amalan kesyirikan itu. Dia enggan untuk mengingkarinya. Menurut saya, dukun itu sama dengan dokter. Ya, bagaimana orang berobat ke dokter, sama seperti itu juga orang berobat ke dukun. Belum dinamakan dia orang bertauhid. Walaupun dia orang tak pernah dia beribadah kecuali hanya kepada Allah. Bagaimana menurut anda berobat dengan sistem dabi ayam itu? Tidak masalah. Ya, itu kan caranya juga. Cara dokter bedanya, caranya adalah, walaupun bukan dia yang berobat dengan sistem seperti itu, maka belum dia dinamakan orang bertauhid. Karena di antara tuntutan orang yang bertauhid itu, dia akan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegas menyatakan di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Surah Al-Baqarah ayat berapa ini? Ayat 256. Allah menyatakan, faman yakfur bit-taghut, siapa yang kufur kepada taghut. Apa itu taghut? Sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Siapa yang kufur terhadap taghut, sesembahan-sesembahan selain daripada Allah, wa yu'min billah, dan dia hanya mengimani Allah saja. Dia imani hanya Allah saja. Faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan tali bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kokoh, lam fisamalha, yang tidak akan pernah putus. Maka di dalam tauhid kita dituntut untuk benar-benar berlepas diri, menjauhi praktek-praktek kesyirikan itu dan orang-orang yang melakukan amalan kesyirikan. Namun jangan sampai salah paham pula di sini. Oh, kita berlepas diri dari orang melakukan kesyirikan, ternyata kita dapati masih ada di antara keluarga kita, ayah ibu kita melakukan kesyirikan, kita berlepas diri dengan mentahdirnya, tidak ngajak bicara dan seterusnya. Bukan, ya, berlepas diri memang benar-benar kita berlepas diri dan mengingkarinya. Bersamaan dengan itu kita berusaha untuk mendakwahinya, menjelaskan, memahamkan orang tua kita bahwa amalan kesyirikan yang dia lakukan ini adalah akbarul kabair, dosa yang paling besar, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia akan diancam dengan kekal menjadi penduduk neraka dan seterusnya. Ya.
Baik. Ana dia dua dalil yang baru kita sebutkan yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi tak kala membahas tentang bab tafsir dari tauhid la ilaha illallah. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sebelum kita tutup, kami persilakan kalau sekiranya ada di antara antum yang ingin bertanya. Baik, fadhal. Kalau ada misalnya orang tua tentang ngecek kau, tapi ngecek itu dah kawat sebenarnya. Jadi bahas tanggapan awak pelakunya, tapi tak ada yang ambil. Kalau nyong ngecek serupa apa kau? Berarti mendukung, bukan dalam kondisi dia membantah. Mendukung ya. Ya. Yang pertama sekali, mendakwahi orang tua itu memang kita harus memiliki trik yang paling pas. Mencari bahasa yang paling tepat, mencari waktu yang paling tepat dengan cara yang paling tepat. Ya. Kalau sekiranya kita membantahnya ketika itu di hadapan orang lain akan membuat dia tidak akan menerima. Ya. Karena harga dirinya sedang kita telanjangi. Kan gitu, kehormatannya sedang kita beberkan kepada orang. Kita ingin memperlihatkan dia di hadapan orang bahwa orang tua kita ini bodoh, tidak tahu apa-apa dan seterusnya. Dan kita kalau kita sampaikan ketika itu kita memandang dia akan menolak mentah, maka tahan dulu. Kita cari momennya yang pas, waktunya yang pas, dan kita sudah mengumpulkan bahasa-bahasa yang paling bagus. Kami sering sampaikan bahwa mendakwahi orang tua itu tidak harus seperti guru mendidik anak TK, tidak. Dakwah itu banyak macam ragamnya dalam menyampaikan. Bisa kita berdakwah dalam bentuk pertanyaan dan itu sangat masuk akal. Misalnya antum tanya, menurut ibu bagaimana hukumnya orang yang, atau bagaimana menurut ibu orang yang mendatangi dukun itu? Otomatis dia nanti akan menjawab, oh tidak apa-apa itu, kita sudah turun-temurun seperti itu. Lalu antum tambah, tapi ada hadis Nabi yang menyatakan begini. Kita bacakan hadis. Sudah berdakwah apa belum? Sudah kita sampaikan hujah, dalil. Namun bukan dalam bentuk mengajari dia. Ya. Akan tetapi dalam momen bertanya dan diskusi. Itu sangat lembut sekali seperti itu. Ketimbang antum langsung mendoktrin, langsung mencapnya. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini kufur, ini syirik. Pelakunya kekal dalam neraka. Walaupun yang antum sampaikan itu benar, namun kalau tidak bisa mencari bahasa dan momen yang tepat, maka rentan orang tua itu menolak dari cara kita menyampaikan, bukan dari kebenaran yang kita sampaikan itu. Maka ini dia di antara triknya. Atau kalau sekiranya antum tidak bisa menyampaikan dengan lisan, antum cari buku pembahasan bahayanya syirik, pentingnya tauhid, bahaya yang mendatangi perdukunan. Kemudian buku tersebut antum taruh di tempat yang biasa dia duduk. Oh, dia duduk biasanya di sini, taruh di situ. Oh, tidak dia baca, biarin aja dulu. Oh, tidak dia baca, biarin aja dulu. Nanti mudah-mudahan dia buka. Atau kalaupun tidak, ketika dia duduk, antum temani dia duduk. Ya, coba lihat Pak buku ini. Ya, coba lihat buku ini. Dia menjelaskan begini-begini. Ya, nah ini dia. Ini namanya trik, cara, metoda. Ya, yang intisarinya sama. Barangkali seperti itu. Ya. Baik. Ayo, silakan tanya. Salat yang
lebih jadi 5 rakaat Ustaz. Itu sujud syahwinya tambah salam dari itu. Ya, berarti orang yang berlebih rakaatnya dan kapan dia teringat? Kalau sekiranya dia teringat ketika di dalam solatnya baru dia teringat ternyata ini adalah rakaat yang kelima, maka ketika itu dia harus langsung duduk. Harus langsung duduk dia, tidak boleh lanjutkan. Ketika dia duduk, dia baca tasyahud. Ya. Kemudian apakah dia salam di dalam solat atau setelah, apakah dia sujud sahwi di dalam solat sebelum salam atau setelah salam? Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena ini bentuknya tambahan, maka dia sujud sahwinya setelah salam. Dia salam dulu. Kenapa? Supaya tidak terjadi dua penambahan dalam solat itu. Penambahan yang pertama rakaat tambahan kelima tadi. Ya, penambahan kedua adalah sujud sahwi. Jadi lakukan dia setelah salam baru sujud sahwi. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik. Namun kalau dia teringatnya setelah salam, teringat, maka langsung sujud sahwi 2 kali, kemudian bangkit salam kiri, salam kanan, selesai. Dan tidak perlu diulangi lagi tasyahudnya. Gitu ya. Baik, wallahu taala a'lam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.